Tabrakan dua kendaraan roda 2 yang mengakibatkan satu kendaraan menabrak warung bakso. Bantuan hibah bansos pendidikan dalam penyalurannya masih menunggu peraturan Bupati Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, siang tadi terjadi tabrakan dua kendaraan roda 2 yang mengakibatkan satu kendaraan keluar jalan hingga masuk ke dalam warung bakso yang berada di pinggir jalan. Tepatnya di perempatan Jalan Yogyakarta-Manokwari terjadi kecelakaan dua kendaraan bermotor dari arah yang berlawanan. Akibatnya kendaraan bermotor dengan nomor polisi PB 2560MD keluar dari marka jalan hingga masuk ke warung bakso yang berada tepat di pinggir jalan. Sedangkan pemilik kendaraannya dilarikan ke rumah sakit. Untuk itu, motor yang satunya tidak memiliki nomor polisi. Selang beberapa menit kemudian, petugas polisi dari Polres Manokwari datang ke tempat kejadian untuk melakukan pemeriksaan. Dan kedua motor langsung diamankan ke Polres Manokwari. Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui penyebab terjadi kecelakaan dan juga kondisi dua pengendara yang mengendarai motor tersebut. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, bantuan hibah bansos pendidikan pada DPA Pemda Manokwari tahun anggaran 2021 penyalurannya masih menunggu peraturan Bupati Manokwari. Hal ini dijelaskan Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat Setda Manokwari, Jerry Saiba, belum lama ini di ruang kerjanya. Kepada awak media dijelaskan bahwa penyaluran hibah bansos yang semula melalui bagian keuangan, namun di tahun 2021, semua hibah bansos akan disalurkan melalui bidang Kesra. Namun untuk bantuan pendidikan, masih menunggu regulasi peraturan Bupati. Penyaluran menunggu Perda Bupati dikarenakan pada penyaluran tahun 2020 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua Barat. Kalau biaya pendidikan, sementara kami masih tunggu Perbo. Karena kemarin ada 800 mahasiswa penerima biaya pendidikan temuan BPK. Bahwa ada yang sudah selesai, ada yang tidak kuliah, ada yang sudah selesai dari tahun 2016, 2017 tuh dia masih terima biaya pendidikan. Nah, dengan demikian sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati bahwa biaya pendidikan di tahun ini harus ada Perbo. Pertama, yang kedua kami akan minta KTP dan kartu mahasiswa di semua kota studi. Ya, di semua kota studi sehingga kami harus verifikasi ulang dan kami harus turun ke kampus masing-masing untuk kita cek apakah benar-benar mahasiswa ini benar-benar kuliah atau tidak. Lebih lanjut dikatakan Jerry Saiba bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, data calon penerima bantuan merupakan mahasiswa ber-KTP luar Manokwari. Sehingga di tahun ini perlu adanya peraturan Bupati yang dapat menentukan siapa saja yang boleh mendapat bantuan pendidikan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Universitas Papua Pemirsa, kegiatan uji publik amandemen tata gereja GKI di Tanah Papua yang dilaksanakan di wilayah 6 dibuka secara resmi oleh Sekda Papua Barat Nathaniel Demandechan. Kegiatan uji publik amandemen tata gereja GKI di Tanah Papua pada tanggal 27 dan 28 Mei 2021 berlangsung di wilayah 6, tepatnya di Jemaat GKI Maranatha Kota Klasis Manokwari. Acara pembukaan diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh hamba Tuhan Francis Marlisa dengan pembacaan firman dari Kitab Kisah Rasul 2 ayat 41 hingga 47. Dalam acara pembukaan dihadiri oleh Sekda Papua Barat Nathaniel Demandechan, Bupati Manokwari Hermus Indo, Ketua Sinode GKI Setanah Papua Andrikus Mofu, dan perwakilan dari Klasis GKI di wilayah 6.
Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya mengatakan GKI sebagai gereja sulung yang berada di tanah Papua yang melayani di tanah Papua dengan terus membangun melalui pelayanan di tanah Papua. Lebih lanjut disampaikan gereja GKI di tanah Papua sebagai gereja yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pemerintah Kabupaten Manokwari tentu menyambut baik, mengapresiasi, bahkan mengucapkan selamat atas penyelenggaraan kegiatan Amandemen Tata Gereja GKI di tanah Papua. Mengapa? Karena pertama tentu GKI sebagai gereja sulung yang dikandung, lahir, bertumbuh, dan besar, serta berkarya dan melayani di tanah Papua. Senantiasa menunjukkan eksistensinya untuk terus membangun transformasi peradaban di tanah Papua. Sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan Sekretaris Daerah Papua Barat, Nathaniel D. Mandecan mengatakan, GKI di tanah Papua merupakan rumah pertama di tanah Papua. Untuk itu, 11 klasis yang ada di wilayah 6 harus bisa bersama-sama membahas situasi yang terjadi di wilayah yang maju maupun di wilayah yang masih berkembang untuk membahas materi-materi terkait pelayanan firman Tuhan. Adalah rumah tua, rumah pertama di tanah Papua. Untuk itulah, mari kita yang ada di wilayah 6, PPM wilayah 6, Gereja Kristen Gili di tanah Papua, yang ada di Manokwari, dari 11 klasis, mari kita berbicara dari hati ke hati, baik di kota yang maju maupun gereja-gereja di daerah pegunungan, pulau-pulau, daerah pesisir yang sulit, sehingga semua yang kita pikirkan, bicarakan hari ini mengakomodir semua situasi kondisi yang ada, yang gereja hadir untuk melayani umat Allah. Dengan dilaksanakannya amandemen tata gereja GKI di tanah Papua pada wilayah 6, diharapkan dapat memberikan masukan dan juga pokok pikiran yang dapat memberikan kemajuan pelayanan Tuhan di tanah Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.